Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa sulitnya melatih kita berkomitmen untuk membangun kebiasaan baru. Kurang lebih, video ini akan mencoba menggambarkan dinamikanya. Sesulit apa sih dan semenantang apa sih membangun kebiasaan baru itu? Tonton video ini sampai tuntas ya. Ketika seseorang membangun kebiasaan baru, itu mungkin kita bisa sebut aja mulai dari starting point, titik nol. Dan ketika dia mulai di minggu pertama dan minggu kedua dan minggu ketiga, biasanya pasti dia akan ketemu tantangan. Pasti akan ada challenge-nya, pasti akan ada masalahnya. Karena membangun kebiasaan itu kan nggak mudah ya. Karena kalau mudah, saya pikir semua orang akan bisa melakukan itu dengan leluasa. Nyatanya nggak juga. Tengoklah misalnya kayak orang diet atau punya resolusi di tahun baru, biasanya nggak pernah bertahan lama lalu balik lagi. Seperti tadi contohnya tuh, mulai di minggu 1, 2, 3 mungkin dia bisa berkomitmen dan konsisten. Mungkin di minggu keempat dia ketemu tantangan, and then dia turun lagi. Bahkan relapse lagi. Relapse tuh maksudnya balik ke kebiasaan buruk atau kebiasaan lamanya dia. Misalnya ada orang diet diet tepung misalnya. Dia nggak mau makan tepung. Di minggu 1, 2, 3 dia berhasil. Di minggu keempat tiba-tiba musim hujan. Musim hujan, dingin, terus di rumah nggak ada makanan, terus dia buka lemari cuma ada mie rebus misalnya. Tentunya mungkin dia akan sulit melawan godaan dia karena pas banget lagi situasi dan kondisinya pas lagi hujan dingin pula, nggak ada makanan pula, nggak ada duit pula. Akhirnya dia balik lagi ke kebiasaan lama, dia mulailah makan tepung. Sebenarnya mungkin ketika seseorang itu relapse lagi atau mungkin dia turun lagi gitu ya komitmennya, itu mungkin kita bisa bilang naturalnya manusia. Karena pasti kan susah ya, memaintain kebiasaan baru itu susah. Ketika itu turun, balik lagi ke kebiasaan lama, itu sebenarnya natural tadi ya. Yang jadi problem adalah bagaimana kita sebagai individu nih ya, yang melaksanakan perubahan itu, menilai atau memaknai penurunan itu. Bisa jadi kita memaknai penurunan itu sebagai sesuatu yang sangat personal gitu ya. Kita mungkin sangat mengkritik diri kita dengan sangat tajam. Mungkin kita menyalahkan diri kita, self-blaming. Kita jadi pesimis. Aku selalu begini, aku gak akan bisa berubah. Aku begitu lagi. Aku gak akan pernah bisa lebih baik lagi. Ini sudah menjadi takdirku. Aku tidak akan improve gitu. Ini nggak akan ada improvement sama sekali. Atau mungkin dari kita, tapi dari orang-orang sekitar kita juga. Ketika mungkin pasangan kita atau mungkin keluarga kita, sahabat kita, mungkin keluarlah komentar-komentar yang sifatnya judgmental gitu ya. Lu mah selalu gitu tuh kan, udahlah lu nggak usah diet-dietan lah, percuma lu gitu ya. Atau mungkin dalam konteks relationship juga bisa nih. Ketika ada suami istri yang bertengkar karena mungkin si istri atau si suami nggak suka sama habits pasangannya atau kebiasaan pasangannya. Lalu si tertuduh ini, terdakwa ini, entah suami atau istri, mencoba berkomitmen, oke deh aku mau berubah deh demi pasanganku. Dia coba berubah. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu kayak tadi ya. Minggu keempat dia balik lagi ke kebiasaan yang lama. Yang jadi problem adalah komentar pasangannya. Kamu selalu begitu. Kamu gak pernah berubah, kamu selalu aja begini gitu. Si terdakwa yang tadi mencoba berubah itu akan sangat istilahnya sangat tertekan, karena bisa jadi kalau dia nggak pandai dalam mengekspresikan emosinya atau mengekspresikan perasaannya, bisa jadi dia akan memendam itu dan mungkin akan berkata ke diri sendiri, percuma gue berusaha, nggak dinotis juga dari kemarin, gue udah berusaha nggak dinilai, nggak dilihat, udahlah ngapain coba gue gitu. So, dua hal tadi sangat kritikal ya, ketika bagaimana kita memaknai penurunan komitmen atau konsistensi kita. Yang kedua adalah bagaimana orang-orang sekitar kita bersikap, bereaksi gitu ya. Sehingga nanti pada saat itu terjadi pemaknaannya buruk atau mungkin komentar orang sekitar kita buruk, untuk kita kembali lagi ke menuju konsistensi dan komitmen kita di awal, itu akan sangat berat sekali. Sangat berat. Dan ketika itu berat, udah terbayang secara psikologis, secara mentally, udah malas duluan gitu ya, udah pesimis lah. Akhirnya mungkin pilihan yang lebih
nyaman, ya udahlah nggak usah dilakuin lagi. Betapa ruginya gitu ya. Padahal split second ketika lagi turun, ketika dia punya pemaknaan yang tepat gitu ya, misalnya pemaknaan yang tepat gini. Oke, memang aku sedang menurun, konsistensiku menurun nih. Tapi aku sudah berusaha 3 minggu yang lalu, 3 minggu belakang aku sudah berusaha. Jangan sampai penurunan satu ini membuatku jadi down, karena aku sudah bisa kok 3 minggu yang lalu. So kita coba lagi dari awal yuk, gitu. It's okay, mungkin ada orang yang bisa, tapi ada orang juga yang, dan kebanyakan orang itu akan mengalami situasi yang mirip. So aku akan coba lagi dari awal. Mulai menelaah kenapa kok bisa terjadi penurunan kemarin ya? Kenapa kok akhirnya makan mie lagi ya? Apa yang terjadi ya gitu? Kita coba menelaah. Jadi kita menanggapi situasi penurunan itu dengan lebih rasional, lebih tepat, lebih positif gitu ya. Atau ketika kita sebagai pasangan tadi misalnya dalam konteks relationship, pada saat terdakwa nih atau pasangan kita yang sedang berusaha mengubah diri dia, berkomitmen dan mencoba konsisten terhadap perubahan tersebut, dan dia mengalami penurunan, kita responnya juga lebih membangun. It's okay, nggak apa-apa kok kalau kamu masih ngulangin, kamu udah berusaha tuh berapa minggu belakangan yang lalu. Ini gagal kecil kok, ya coba lagi yuk. Betapa produktifnya gitu ya, betapa motivasionalnya respon itu, sehingga nanti pasangan kita akan balik lagi, bounce back lagi gitu ya. So mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Di bulan ini Mind Institute lagi bahas mengenai habits, di blog kita bahas juga tentang habits, dan insya Allah kalau nggak ada halangannya nanti di akhir bulan ya kita bakal bahas webinar tentang habits itu sendiri. Sekian video kali ini. Firman Ramdhani, psikolog dari Mind Institute, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.